Halo Shalom, Sobat Masalsa Podcast. Apa kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa dan masih diberkati oleh Tuhan. Ya mungkin masih ada beberapa yang bertanya-tanya kenapa metode sermonnya jadi khotbah. Tapi nggak usah khawatir. Jadi beberapa minggu ini beberapa khotbah yang tampil di YouTube kami Masalsa Podcast dengan bentuk khotbah pribadi-pribadi. It's okay, tidak masalah. Tapi kami akan berusaha untuk supaya sobat-sobat Marsa Podcast bisa tetap sampai firman Tuhannya dengan sederhana tapi tanpa menghilangkan makna sama sekali. Baik, hari ini saya akan memberikan firman Tuhan kepada kita untuk Minggu 7 April 2024. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan memberikan pemahaman dan pengertian yang daripadanya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami di hari ini, di saat ini hendak mendengarkan firman-Mu, belajar tentang firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan hadir dan Tuhan yang selalu termuliakan melalui firman yang hamba sampaikan kepada setiap Jumat-Mu, setiap sobat-sobat Marsa Podcast yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sobat Marsa Podcast, hari ini di 7 April di tahun 2024, minggu lalu kita sudah merayakan Paskah. Tentunya, tapi selamat Paskah dulu untuk kita semua. Tapi yang jelas bahwasanya Paskah menjadi sebuah kekuatan bagi kita orang percaya, bahwasanya ternyata bahkan kematian pun sudah dikalahkan oleh Yesus itu sendiri, dan tidak ada yang dapat membatasi dia, dan tidak ada yang meragukan ketuhanannya dia, dan setiap janji dari perjanjian lama sudah digenapi tanpa ada yang miss satupun atau yang terlewatkan satupun. Baik, firman Tuhan hari ini diambil dari Injil, dari surat Yohanes. Saya memakai Alkitab perjanjian Alkitab baru, terjemahan yang kedua ya, cetakan 2023. Jadi semoga sobat-sobat Marsa Podcast sudah bisa membeli ini karena bahasa yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami. Ya baik, saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Yohanes 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, dan kemudian dilanjut di pasal yang kedua, di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Apa yang ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan Anaknya, Yesus Kristus. Semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita mempunyai persekutuan dengan Dia, tetapi kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada dalam terang, kita mempunyai persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Selanjutnya, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Baik, saudara terkasih, sobat-sobat Marsa Podcast, firman ini adalah firman yang ingin mengajarkan kepada kita tentang bagaimana dan apa tujuan Yesus hadir di bumi ini, mengalami penderitaan,
lahir di tempat yang hina, dan then kemudian dia mati dengan begitu menyengsarakan, begitu sengsaranya, dan kemudian dikubur dan kemudian bangkit dari kematian dengan kekuatannya sendiri. Nah, saudara terkasih, kalau kita memperhatikan di ayat pertama dengan ayat yang kelima, ayat keempat, ini adalah bentuk dari sebuah sapaan, tapi di dalamnya berisikan tentang kesaksian, gitu kan. Karena memang apa yang disampaikan mulai dari ayat pertama dan kemudian sampai ke ayat keempat, penulis dalam hal ini Rasul Yohanes menceritakan tentang apa yang telah mereka lihat, apa yang telah dinyatakan kepada mereka. Walaupun mungkin begini, walaupun sebenarnya ketika Yesus menceritakan itu semua, menunjukkan semua kuasanya, murid-murid pada saat itu, at the present time gitu, waktu di momen itu, mereka belum mengerti. Jadi teks ini berbicara tentang bagaimana mereka akhirnya memahami lambat laun tentang firman Tuhan itu. Dan saya juga percaya bahwasanya kita semua yang pernah mendengarkan firman Tuhan itu akan menjadi sebuah fondasi yang terus-menerus diisi, dan itu yang membuat kita semakin memahami lambat laun, dan dalam prosesnya kita akan memahami betapa besarnya kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang disaksikan di ayat 1 sampai dengan ayat 4 ini, saudara-saudara, ini membicarakan tentang apa yang mereka alami secara kasat mata, secara pengalaman rohani, dan bahkan melihat langsung. Ini yang diajak kepada kita pembaca di bagian 3, bagian terakhir, di ayat 3, supaya kamu pun mempunyai persekutuan dengan kami. Persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Nah, itu menggambarkan bahwasanya penulis ini benar-benar mengajak semua, dan dia punya kerinduan untuk setiap orang yang membaca ini, setiap orang yang membaca kesaksian ini terberkati dan ikut bersama mereka menjadi seorang saksi. Nah, ini pelajaran pertama yang menurut saya, kalau kita diskusikan hal ini berikhtisar, ya, berkeinginan bahwasanya setiap kita yang sudah mengalami Yesus dan yang sudah merasakan kebaikan Yesus, harusnya semenggebu-gebu itulah kita menceritakan, menyaksikan kebaikan Tuhan kepada semua orang, siapapun itu, tentunya dengan cara yang bijaksana. Bukan berarti kita harus memaksakan orang untuk percaya Kristus, ataupun memaksakan, aku udah mengalami kok, ya kamu harus percaya dong meskipun kamu tidak mengalami. Ada prosesnya dan ada tahapan-tahapannya. Tapi yang jelas di ayat 1 sampai dengan 4 ini adalah bentuk dari sukacita penulis teks kita ini, bahwasanya dia ingin menyebarkan, dia ingin mengabarkan kepada kita sampai hari ini, di momen ini yang sudah ribuan tahun berlalu, nats ini masih sangat relevan bagi kita, dan ini yang harus kita hidupin, saudara-saudara. Itu bagian pertama. Nah, bagian kedua saya akan berusaha untuk menyederhanakan supaya sobat-sobat Marsha Podcast bisa juga hidup dan juga mengalir di dalam teks kita ini, dan bagaimana sebenarnya yang dimaksudkan. Nah, di bagian 5 ayat 10, setelah dia bersaksi, dia mulai menceritakan deskripsinya. Dia mulai menceritakan detailnya. Kenapa dia menyaksikan hal yang seperti itu di hadapan kita semua, berdasarkan tulisannya yang sudah ribuan tahun yang lalu dan masih bertahan sampai sekarang. Dikatakan bahwasanya inilah berita yang telah kami dengar dari dia. Ini artinya mereka adalah orang pertama yang mendengarkan. Artinya mereka pendengar langsung dari sumber utamanya. Dikatakan, sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Wah, luar biasa sekali, saudara-saudara. Walaupun sebenarnya ada dalam kehidupan ini orang akan berkata tidak mungkin cahaya terang ada ketika kegelapan itu ada. Tapi berdasarkan firman Tuhan, bahwasanya terang itu mengusir segala kegelapan. Bahkan terang itu pun mengusir semua bayangan, kan begitu. Orang yang berada di sekitar terang, dia tidak akan punya bayangan. Nah, walaupun pada saat ini kita berpikir bahwasanya bagaimana memahami terang itu di dalam diri saya, ketika saya pun masih dibayang-bayangi ketakutan, keraguan, ataupun masa depan, cita-cita, keluarga, finansial, karir, dan lain sebagainya, itu menjadi sebuah pergumulan. Tapi it's okay, karena itu adalah hal yang wajar. Namun yang perlu saya sampaikan hari ini adalah kita harus menyatakan dulu pertama bahwasanya Allah adalah terang.
Ya, ketika kita dekat dengan Allah, dekat dengan terang itu, maka kita bisa menjadi terang. Tapi bukan kita sumber terangnya. Allah adalah sumber terang itu. Dan kemudian dengan begitu indah dikatakan bahwasanya kita harus memiliki persekutuan dengan Dia, walaupun kadang kita hidup dalam kegelapan dan kita kadang sering berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Ini menjadi hal yang sangat rumit ya, saudara-saudara, karena dosa ataupun kegelapan itu pun, perbuatan jahat itu kan kadang ada di pikiran, dari mulut kita, dari hati kita, dan bahkan dari perlakuan kita, dari secara physically, ataupun bahkan seperti yang dikatakan di dalam teks yang berbeda. Jika kamu mengetahui berbuat baik tapi kamu tidak melakukannya, maka kamu berdosa. Nah, kalau misalnya dihitung-hitung, ternyata kita adalah orang yang sangat berdosa, saudara-saudara. Sangat berdosa, kita sangat berdosa. Kenapa? Karena kita benar-benar tidak bisa membatasi pikiran, mulut kita, dan hati kita, bahkan tangan kita. Dan bahkan ketika kita tahu kita bisa melakukan perbuatan baik dan kita tidak melakukannya, di situ kita juga sudah salah dan berdosa. Yang artinya adalah dengan keberdosaan kita itu, kalau kita bersekutu dengan Tuhan, maka kita akan bersekutu dengan terang, maka kegelapan itu akan dihilangkan. Begitu. Memang pertanyaannya adalah apakah mungkin? Mungkin, tapi sangat rumit karena kita manusia masih sangat terikat dengan dunia ini, gitu ya. Nah, dan kemudian di ayat selanjutnya penulis surat Yohanes yang pertama ini menjelaskan tentang what if, gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau jika, bagaimana jika kita, ataupun ini kayak sebuah probabilitas, tapi ini bukan hanya mengatakan kalau saja, gitu ya. Tapi ini mau menekankan bahwasanya di kalimat ini dia mau menerangkan kepada kita harus bersekutu karena that's the only choice, gitu kan. Hanya itulah satu-satunya pilihannya, bahwasanya kita tahu bahwasanya kalau dia di dalam terang maka kita akan dalam terang, dan itu adalah opsi yang utama dan terutama, gitu. Nah, bukan berarti ini memberikan opsi lain ya, karena memang keinginan dari ayat 7 ini adalah dia mau mengatakan bahwasanya tentang pengorbanan, tentang darah Yesus yang menyucikan kita dari segala dosa. Karena di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi di sini kita diberi harapan lagi. What is that hope? Bahwasanya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di dalam terang itu dengan segala dosa kita. Karena dosa kita bisa disucikan oleh Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Nah, caranya adalah di ayat 8 sampai dengan ayat 10. Dia membuat kalimat jika, yang gitu. Kita lihat jika yang pertama, di alasannya. Yang pertama tadi sudah jelas ya, jika kita hidup dalam terang. Tapi deskripsinya lebih dalam lagi di ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, itu menipu diri kita. Karena semua manusia, seperti saya katakan tadi, sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Enggak ada satupun manusia yang tidak berdosa, kecuali Yesus itu sendiri di dalam tubuh manusianya. Dan kemudian jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Ini kenapa? Kalau dalam bahasa Yunani dia mungkin dikatakan metanoia. Metanoia itu artinya berpindah dari jalan yang miring kepada jalan yang benar, yaitu jalan Tuhan, kayak gitu. Jadi sebenarnya ketika kita terus bertahan bisa hidup sampai hari ini karena Tuhan masih mengizinkan kita, bahwasanya Tuhan masih mampu memaafkan kita dengan dosa-dosa kita jikalau kita datang kepada Dia dan mengaku dosa kita. Jangan sampai kita seperti lagu Ebit G.A.D, mungkin kita mulai bangga dengan dosa-dosa kita, kan gitu. Nah, apakah Sobat Masafut ada yang bangga dengan dosa-dosanya? Kalau ada, segera bertobat. Karena tidak boleh ada yang bangga dengan dosa. Karena yang sering sekali terjadi, banyak orang mengatakan, aku ini adalah orang berdosa. But there is no act. Tidak ada aksinya. Hanya seperti sebuah sebuah penyalahan diri. Feeling guilty-nya tinggi. Tapi perbuatannya untuk mengubah itu tidak ada. Saya merasa bersalah, tapi kemudian saya tidak berusaha untuk memperbaiki kesalahan saya. It's nonsense, sama saja bohong katanya. Nah, jadi ayat 8 dan ayat 9 ini secara khusus dikatakan, kalau kita mengaku dosa kita bukan berarti mengaku-ngaku, Tuhan aku berdosa nih, tolonglah, maafinlah gitu kan. Bukan, tapi dengan secara ketulusan dari hati nurani yang terdalam, ada ingin perubahan kan gitu.
Ya, ada perubahan. Nah, saudara terkasih, dikatakan dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi yang sering terjadi, manusia kembali lagi, setelah disucikan kembali lagi. Atau istilahnya ada Kristen tomat, ya kan, minggu tobat, malamnya kumat, gitu kan. Ya begitu, sama seperti halnya, jangan sampai kita bosan tentang khotbah bangsa Israel. Padahal sebenarnya Israel itu menunjukkan gambaran kita secara personal bahkan ya, yang sebentar-sebentar ngambek, sebentar-sebentar pengen sangat memuji Tuhan, bertepuk-tepuk tangan, dan kemudian membaca firman Tuhan. Tapi di kondisi yang lain juga kita tiba-tiba menjadi orang yang seperti orang yang tidak bertuhan, tidak punya pengharapan. Dan itu adalah pergumulan kita sampai saat ini. Dan hampir rata-rata manusia berpikir hal yang sama. Dan kemudian di ayat 10 dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat dia menjadi pendusta, dan firman yang tidak ada dalam kita. Ya benar. Karena kalau misalnya kita mengaku diri kita tidak berdosa, berarti kematian dia di kayu salib itu menanggung dosanya siapa? Dosanya dia tidak berdosa. Dikatakan di ayat di Filipi bahwasanya dia menjadi serupa dengan manusia dan menjadi dosa, bukan menjadi manusia yang berdosa. Ya, dosa dilimpahkan kepadanya sehingga kematiannya itu lambang sebagai penebusan dosa-dosa kita untuk selama-lamanya. Bukan berarti manusia tidak bisa melakukan dosa lagi, bisa melakukan dosa lagi, tapi kita jadi lebih punya harapan, ya. Walaupun sebenarnya banyak ada istilah yang menarik, dikatakan begini, dosa itu adalah sebuah kewajiban bagi manusia. Karena apa? Karena memang nggak bisa kita lepas dari dosa. Tapi ini adalah peringatan kepada kita, saudara-saudara, bahwasanya setiap dosa yang kita lakukan itu harus ada sebuah penyesalan, ada sebuah progres ataupun tahapan untuk menjadi pribadi yang lebih baru lagi gitu, ya. Bahkan katanya kalau di Korintus dikatakan ketika kita sudah hidup dalam Kristus, maka kita adalah ciptaan yang baru. Tapi terus kita perbaharui terus. Kalau keselamatan itu, kematian Yesus itu hanya sekali untuk selama-lamanya. Nah, dan kemudian saudara-saudara, di ayat 2, di pasal 2 ayat 1 sampai 2 ini sebagai peneguhan. Kalau tadi di awal ayat sampai 4 itu seperti sebuah kesaksian, pernyataan pribadi. Di ayat ke-5 sampai 10 dia seperti sebuah pernyataan, tapi dia juga deskripsi, tapi juga ada kayak syarat dan juga ketetapan Tuhan terkait dengan kita manusia yang berdosa. Dan di pasal 2 ayat 1 sampai 2 yang diambil melalui teks kita ini menunjukkan tentang bagaimana kita seharusnya hidup. Dan bagaimana kita bisa hidup sampai hari ini. Karena ada pengantara. Kalau misalnya saudara-saudara pernah lihat gambar gitu ya, jurang di antara manusia, Tuhan, dan jurang itu adalah dosa yang memisahkan kita dengan Tuhan. Akhirnya menjadi jembatannya adalah salib, Yesus itu sendiri. Dan dialah pengantara. Itu makanya sering sekali setiap Natal dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, karena kasih Allah, bukan karena manusianya, kan gitu. Kita diselamatkan bukan karena kesetiaan kita, tapi karena kesetiaan Allah kepada kita. Manusia nggak ada yang setia sempurna seperti Allah. Tapi yang jelas saudara terkasih, di ayat 1 dan 2 di pasal 2 ini, dia mau menjelaskan identitasnya siapa. Kalau tadi di awal tidak ada penyebutan nama, tidak ada penyebutan tokohnya, walaupun ada indikasi yang mengarah kepada Yesus, tapi di pasal 2 ayat 1 dia menjelaskan siapa yang dimaksud, tentang terang tadi, tentang penebus tadi, tentang penyelamat tadi, tentang sumber dari persekutuan ataupun inti dari persekutuan itu, namanya adalah Yesus Kristus. Ya, ini jelas, definitely. Dan kemudian di ayat 2 dijelaskan lagi, dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Apa maksudnya? Maksudnya kita yang sudah mendengarkan firman ini dan percaya tentang firman ini, kita harus mengatakan ini kepada seluruh dunia. Jikalau ada yang belum mendengarkan ini, jikalau ada yang belum sampai memahami hal ini, kita harus perlahan-lahan mengabarkan ini berdasarkan kehidupan kita, kesaksian kita. Semoga Tuhan selalu menyertai kita, saudara terkasih. Biar kiranya firman ini menjadi sebuah sumber ataupun jadi oase kehidupan, ya, yang mengingatkan kita betapa kita berdosanya kita, betapa tidak sempurnanya kita, betapa tidak ada satupun dari kita yang mampu
eh, menghasilkan terang itu sendiri. Dikatakan seperti topik hari ini adalah hidup di dalam terang. Bagaimana kita bisa menjadi terang? Harus hidup di dalam terang itu. Bagaimana kita bisa memahami terang itu? Kita harus mengenal terang itu. Dan kita tahu sekarang terang itu adalah Yesus Kristus. Dan kita hidup di dalam Dia. Semakin jauh kita dari Yesus Kristus, maka terang kita akan semakin redup. Tapi semakin dekat kita kepada Kristus dan kemudian kita mengabarkan terang itu, mengabarkan kebaikan itu, mengabarkan tentang Yesus itu kepada seluruh dunia, maka itu akan menjadi tanggung jawab kita dan itu akan menjadi kesukaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang adalah saksi Kristus terus menjalankan firman ini karena tugas yang utama dan terutama bagi kita orang Kristen adalah mengabarkan keselamatan itu, mengabarkan betapa baiknya Yesus Kristus, betapa luar biasanya Dia yang mengenal kita, memahami seluruh kehidupan kita, masa depan kita, dan sampai kita sampai kepada kehidupan kekal. Dia sudah paham dan Dia sudah mengerti bagaimana kita menghidupinya dan bagaimana kita menjalaninya. Tetap kita meminta bimbingan Roh Kudus supaya Roh Kudus yang memampukan kita, menguatkan kita. Amin. Selamat menjalani kehidupan saudara-saudara terkasih, dan tetaplah berpengharapan kepada Yesus, dan tetaplah berada dalam persekutuan dengan Kristus, dan tetaplah berada dalam terang, supaya kamu tetap menjadi terang bagi dunia ini dan tetap menjadi saksi tentang kebaikan Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman yang bisa kami dengar. Terima kasih untuk kesaksian yang sangat luar biasa yang bisa kami dengarkan, Tuhan. Begitu indahnya. Biarlah kiranya Bapa, firman-Mu di hari ini dari surat 1 Yohanes 1 ayat 1-10 dan 1 Yohanes 2 ayat 1-2 memberikan pencerahan bagi hidup kami, memberikan semangat bagi kami, bahwasanya ada tugas dan tanggung jawab yang harus kami terus lakukan ketika kami sudah menerima dan menyambut keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Bila kiranya saudara-saudara yang mendengarkan firman ini semakin terberkati dan semakin rindu untuk belajar tentang firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, sampai jumpa kembali Sobat-Sobat Marsahabat Podcast.